Oke, teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ferdi Malori. Ya, teman-teman ya, maaf kalau lama tidak upload. Eh, jadi di video kali ini saya akan membahas racian es teh jumbo itu bagusnya pakai teh tubruk atau teh celup. Oke ya, teman-teman. Jadi di sini kan karena saya sempat menemui beberapa teman-teman saya juga yang penjual es teh jumbo atau di kelas saya, kelas WhatsApp ini berbayar ya, teman-teman. Itu isinya semua penjual es teh jumbo. Jadi sempat saya bikinkan racian-racian teh di dalam grup itu. Jadi saya menemui beberapa kendala bahwa bagusnya racian es teh jumbo itu kita pakai teh tubruk atau pakai teh celup atau mungkin bisa dimix ya teman-teman. Jadi dalam video kali ini nanti saya akan jelaskan juga apa kelebihan dan kekurangan teh tubruk, apa kelebihan dan kekurangan teh celup. Nah, terus bagusnya pakai mana? Teh celup apa teh tubruk atau mungkin di-mix. Oke, teman-teman, jadi jangan usah lama-lama, kita langsung saja ke inti videonya. Let's go. Oke ya, teman-teman. Jadi sebelum kita menganalisa bahwa kita itu bagusnya pakai teh tubruk apa teh celup untuk sebuah racian es teh jumbo, jadi kita perlu tahu terlebih dahulu definisinya teh tubruk itu apa, definisinya teh celup itu apa. Jadi teh tubruk itu contohnya seperti ini ya, teman-teman ya, teh tubruk. Teh tubruk itu adalah teh yang terbuat dari potongan daun teh kasar yang diseduh dengan air panas. Jadi teh tubruk itu adalah masih berbentuk potongan daun teh, tapi masih kasar ya teman-teman ya. Nah, jadi teh tubruk itu berbeda dengan teh celup karena teh tubruk tidak dikemas dalam kantong kertas. Jadi kalau teh celup itu kan pasti udah dikemas dalam teh celup dalam kertas sehingga cara penyeduhannya mudah ya teman-teman, nggak ribet. Kalau teh tubruk sendiri itu masih berbentuk potongan daun teh di mana ketika teh itu diseduh, nah itu daun-daun teh itu akan mekar, itu istilahnya mekar ya, karena teman-teman pasti juga bisa lihat bedanya ketika teh sebelum diseduh sama teh yang udah diseduh itu pasti berbeda, karena teh yang udah diseduh itu nanti mekar, di situ menimbulkan warna gelap dan rasa yang keluar teman-teman. Coba diambil, dibedakan, disaringkan yaitu antara teh tubruk yang belum diseduh sama teh tubruk yang udah diseduh, itu pasti nanti kelihatan bedanya bahwa yang udah diseduh itu nanti pasti mekar teman-teman. Nah, jadi teh tubruk ini emang masih berbentuk daun teh yang kasar, berbentuk potongan yang langsung dipetik dari uh, kebun teh sana teman-teman, lalu dikeringkan, yang emang fungsinya itu sebenarnya beda sama teh celup teman-teman. Jadi teh tubruk itu tadi definisinya seperti itu teman. Yang mungkin teh tubruk ini sering dipakai juga buat racian teh itu baik di Solo maupun di Jogja, kebanyakan emang racian tehnya pakai teh tubruk teman-teman. Untuk teh celup sendiri teman-teman itu sebenarnya bahannya sama juga teh, cuman teh celup ini istilahnya dibungkus dalam kertas yang berpori-pori halus yang tahan panas. Jadi kertasnya ini tahan panas, meskipun dimasukin ke air panas kertasnya tidak akan meleleh. Jadi prosesnya teh celup itu adalah awalnya juga berbentuk daun kering, tapi dia dihaluskan, diayak. Diayak itu kayak di apa ya? Nanti saya contoh gambarnya diayak seperti itu lalu dikemas teman-teman. Jadi prosesnya teh celup itu emang ada beberapa langkahnya. Jadi termasuk dari penyortiran bahan baku, terus pengeringan di bawah sinar matahari. Nah, kalau teh tubruk itu sampai di sini saja stepnya. Cuman kalau teh celup itu sampai ke penghalusan bahan. Jadi dihalusin dulu dari potongan-potongan dan itu tadi, kemudian diayak. Diayak itu diambil sari-sarinya aja. Jadi yang besar-besar tidak ikut keambil, kemudian baru dikemas menggunakan kertas berpori-pori yang tahan panas. Itu teman-teman. Kenapa kertasnya harus yang berpori-pori ya? Karena emang untuk mengeluarkan sari-sari teh itunya tadi teman-teman. Jadi untuk teh celup sendiri ini emang sebenarnya bahannya sama, cuman emang dikonsep untuk supaya simple ketika kita bikin teh. Cuman yang butuh satu gelas ya udah kita pakai teh celup, karena teh celup itu takarannya pasti udah cukup untuk satu gelas teman-teman. Kelebihan dan kelemahan teh tubruk di sini sebenarnya ada teman-teman. Jadi untuk kita bahas by step kelebihannya teh tubruk sendiri teman-teman, bahwa teh tubruk itu penyeduhannya ya emang kita harus ukur. Istilahnya kita harus mengukur bahwa teh yang kita siapkan segini untuk air segini. Jadi beda dengan teh celup nanti ya teman-teman. Jadi kelebihan teh tubruk itu ya kita harus bisa menyesuaikan selera sendiri teman-teman, bahwa kalau kita ingin bikin yang banyak ya udah kita pakai teh tubruk, kita bikin tehnya banyak. Nah, cuman kalau teh celup itu kan cuman pakainya satu bungkus saja ya udah. Itu istilahnya kita pakainya ya cuman satu gelas saja bisanya. Jadi kelebihan teh tubruk itu tadi yang pertama itu tadi, kita bisa bebas mengukur, istilahnya kita mau pakai tehnya seberapa, terus mendapatkan rasa yang gimana, itu bisa kita ukur sendiri teman-teman. Dan untuk teh tubruk ini memiliki aroma yang sangat khas dan semerbak di hidung itu lebih wah gitu loh daripada teh celup, karena emang ya itu tadi, karena daun teh itu tidak disaring dari
teh tubruk itu tadi, sehingga emang mengeluarkan rasa dan aromanya itu benar-benar maksimal dibandingkan teh celup, teman-teman. Kelebihan teh tubruk, berikutnya seperti itu. Kemudian teh tubruk itu ya kalau pengen manis ya tinggal ditambah gula, karena emang keluar dari rasa tehnya itu ada sedikit sepet-sepet pahitnya, emang kalau dari daun langsung itu seperti itu, teman. Selain itu, teh tubruk juga sebenarnya banyak banget manfaatnya, istilahnya untuk, kesehatan itu juga banyak. Cuman di sini kita tidak perlu bahas karena teman-teman pasti udah tahu sendiri di Google juga banyak untuk masalah kesehatan, terkait teh tubruk ya, teman-teman. Cuman kekurangan teh tubruk di sini adalah ketika teh tubruk diseduh terlalu lama atau mungkin tidak cukup waktu, itu ya rasanya tidak maksimal, teman-teman. Jadi emang teh tubruk itu waktunya harus yang benar-benar pas. Jika terlalu lama mungkin menimbulkan rasa pahit, sepet. Jika terlalu eh, jika terlalu cepat, ya itu rasanya tidak maksimal. Keluar tehnya itu tidak tidak sesuai rasa yang kita inginkan gitu loh. Jadi nggak enaknya pakai teh tubruk di sini yaitu tadi kita harus benar-benar mengepaskan atau istilahnya me, apa ya, waktunya itu harus benar-benar pas, dalam arti kita harus nyeduh itu harus pakai berapa menit, terus takarannya berapa-berapa. Jadi istilahnya teh tubruk ini bisa dibilang ribet ya, teman-teman ya. Nah, kemudian kita bahas untuk masalah teh celup, bahwa teh celup itu sendiri simple, teman-teman. Kelebihan teh celup itu pertama simple, terus nyeduhnya bentar aja, nggak perlu lama-lama. Kemudian juga ya kita nggak usah nakar-nakar, istilahnya ya udah kita mau bikin satu gelas ya kita pakai teh celup aja, ibaratnya seperti itu. Nah, cuman teh celup di sini banyak banget minusnya, teman-teman. Karena apa? Ya namanya teh celup itu kan ada bahan-bahan kimianya juga ya, istilahnya kan dari kertas yang istilahnya berpori-pori. Kertas itu kan pasti diolah menggunakan bahan-bahan yang emang kita tidak tahu apa yang mau dipakai, teman-teman. Cuman untuk teh celup sendiri di sini itu sebenarnya rasanya ketika emang teh celup terlalu lama dicem atau teh celup itu kan sebenarnya cukup cuman sampai ya 2 sampai 3 menit aja sebenarnya udah enak teh celup. Cuman kalau terlalu lama di atas 5 atau 10 menit itu ya rasanya menjadi kental, kayak kental tapi rasanya nggak maksimal gitu loh, nggak wangi, nggak strong, terus kadar kafeinnya juga makin tinggi karena teh celup sendiri itu kan emang udah bener-bener disaring, diproses, yang diambil sari-sarinya aja. Kemudian dapat menimbulkan tanin. Tanin di sini adalah yang dapat membuat rasa teh menjadi pahit juga sama teman-teman. Jadi teh tubruk maupun teh celup ini ketika emang benar-benar diseduh dalam waktu yang lama, ya udah itu akan menimbulkan rasa sepet atau yang disebut tanin itu tadi, teman-teman. Terus untuk teh celup sendiri kan dia juga menggunakan bahan yang emang tidak bukan teh aja, tapi ada bahan-bahan kertas yang berpori-pori itu tadi, terus melalui proses penyaringan apapun itu juga dapat menimbulkan penyakit ginjal juga, teman-teman. Jadi teh celup yang direndam terlalu lama atau disim terlalu lama itu sebenarnya juga nggak bahaya, mengganggu kinerja ginjal. Nah, terus ketika diseduh terlalu lama itu juga manfaat-manfaat untuk kesehatan ini juga hilang, yang akhirnya akan menjadi sebuah penyakit, teman-teman. Untuk kesimpulannya sendiri, teman-teman, di sini bahwa ketika meracik es teh jumbo itu enaknya pakai teh tubruk atau teh celup, teman-teman. Jadi menurut saya pribadi ketika saya mencoba teh tubruk dan teh celup itu emang rasanya berbeda. Teh tubruk itu pasti rasanya lebih dapat, lebih strongnya lebih dapat, terus aroma rasanya lebih dapat. Sedangkan teh celup itu ya menurut saya soft, ketika dia dipakai es batu ya nanti rasa tehnya sedikit hilang-hilang. Kalau teh tubruk kan pasti meskipun dikasih teh terus takaran kita lebih banyak tehnya, ya itu pasti masih lebih terasa, teman-teman, tehnya. Meskipun sudah ketambahan air, ibaratnya seperti itu. Jadi pernah saya coba juga ketika saya mix antara teh tubruk sama teh celup itu ternyata hasilnya malah lebih maksimal, teman-teman. Jadi emang tapi dengan saya itu tadi teh celupnya jangan diikutin lama-lama. Teh celup itu cukup 2 sampai 5 menit aja udah cukup. Kemudian diambil itu satu kantongnya ya. Tapi juga emang langsung bikin resep beberapa kantong itu juga paling nggak 2 sampai 5 menit itu teh celupnya udah harus diambil, teman-teman. Jadi nggak bisa disamaratakan antara teh tubruk, teh celup itu waktu pengecamannya sama, itu tidak bisa. Jadi kalau bisa teh celup itu ya lebih cepat, antara 2 sampai 5 menit aja itu udah cukup, teman-teman. Terus diambil, terus biarkan teh tubruknya tetap mengecam sesuai takaran resep kita sama air kita, teman-teman. Jadi kesimpulan di sini yang dapat saya ambil, tergantung kita inginnya itu racian yang model bagaimana, teman-teman. Karena teh celup sendiri di sini saya sempat menemukan teh celup yang memang wanginya itu nggak ada di teh tubruk, yaitu teh Jawa celup itu menurut saya wanginya juga udah mantep. Ketika saya pengen
minuman teh tubruk itu tapi pengen wanginya wangi yang khas teh celup, ya kadang saya tambahin teh celup Jawa itu tadi, dapat 1 atau 2 aja itu rasanya udah bener-bener enak. Jadi di sini kesimpulannya kita harus menggunakan teh celup atau teh tubruk dalam meracik es teh jumbo, ya kita bisa mix atau bisa menggunakan teh tubruk aja, tapi tidak bisa menggunakan teh celup aja. Karena teh celup sendiri ketika emang pengecamannya lama, ya itu akan menimbulkan beberapa dampak-dampak negatif ke kesehatan kita, sedangkan manfaat kesehatannya malah hilang, teman-teman. Jadi kesimpulannya bisa menggunakan teh tubruk aja atau dimix menggunakan teh celup, teman-teman. Tinggal kita pengennya gimana. Kita pengen yang strong, ya pakai teh tubruk aja. Tapi kita pengen wangi ambil dari bahan-bahan teh, ya kita pakai teh celup nggak apa-apa. Yang penting dimix, yang penting tidak menggunakan teh celup saja. Seperti itu, teman-teman. Oke ya, teman-teman. Buat teman-teman yang pengusaha es teh yang pengen join grup pengusaha es teh saya, bisa WhatsApp di nomor bawah ini atau di kolom deskripsi. Itu bayar Rp50.000 lifetime itu, dan di sana saya juga membagikan ilmu-ilmu peracian teh atau materi-materi teh. Kemudian sudah ada beberapa member saya yang emang ingin buka franchise atau ingin buka kemitraan lewat usahanya sendiri yang udah dijalankan ini. Nanti juga saya bantu dari nol. Mungkin yang emang sekarang belum punya mitra, nanti saya bantu tuntun sampai punya mitra. Itu juga saya silahkan konsultasi saya juga nggak apa-apa. Pokoknya yang ingin join grup, cek nomor di kolom deskripsi ya, teman-teman ya. Sekian video dari saya, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.